Pak Menteri beserta jajaran, Ketua BPKN, Pak Menteri Perdagangan juga beserta jajaran, dan Ketua KPPU RI serta jajaran. Sepakat tadi disampaikan oleh Bu Rike, memang di dalam surat Kepres nomor 1 memang berbunyi seperti itu, dan itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, bahwasannya berkaitan dengan efisiensi anggaran ini tidak boleh kemudian penanganan pelayanan terhadap masyarakat itu berkurang, dan juga bahkan beliau menyampaikan salah satunya adalah tidak boleh merumahkan atau mem-PHK pegawai. Itu salah satu yang disampaikan. Saya tidak akan berpanjang lebar karena semua sudah detail tadi disampaikan oleh para anggota. Yang perlu saya sampaikan, saya pertanyakan di sini, dengan adanya efisiensi anggaran yang tentunya ini sangat signifikan, dan dengan instruksi Presiden, arahan Presiden yang tadi tidak boleh melakukan PHK, tidak boleh mengurangi pelayanan terhadap masyarakat. Lalu bagaimana strategi cara yang paling tepat dan cepat dari seluruh kementerian di sini, Kementerian BUMN, Perdagangan, dan juga KPPU dan BPKN dalam melayani atau menangani permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tadi KPPU menyampaikan panjang sekali permasalahan yang masih belum ditangani, begitu juga BPKN dengan anggaran yang sangat terbatas. Itu bagaimana strateginya untuk bisa tetap bisa berjalan yang memang seharusnya itu diperoleh oleh masyarakat. Yang kedua, Pak Menteri Perdagangan. Pak Menteri Perdagangan juga kena efisiensi yang cukup banyak juga, ya. Pak Menteri, kita, masyarakat kita, UMKM kita sebenarnya tidak kalah dengan China, harusnya. Karena masyarakat, jumlah penduduk kita ini juga sama banyaknya. UMKM kita juga sama banyaknya. Sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah kemauan dari pemerintah untuk memberikan support. Saya ingat dulu banyak sekali mekanik-mekanik UMKM, tukang-tukang yang bikin mesin-mesin seperti penggilingan, bahkan ada yang membuat onderdil sepeda motor dulu di Sidoarjo, ya. Tetapi pada akhirnya bukan malah diberikan ruang, bukan malah diberikan support, tapi mereka justru dimatikan karena mereka dianggap melanggar dengan undang-undang atau peraturan yang ada. Kalau ini, Pak Menteri, mohon maaf, kalau ini tidak ditangani dengan baik, seperti halnya di Cina itu semuanya boleh meniru onderdilnya motor Honda, boleh bikin motor persis Honda. Jadi ketika ada investor masuk itu ada perjanjiannya. Kenapa kita tidak melakukan itu untuk bisa melindungi para UMKM kita? Di sana jauh lebih murah karena semuanya dikerjakan home industry. Bukan dikerjakan oleh perusahaan besar.
Jadi onderdil-onderdil itu semuanya home industry. Saya kira ini perlu dicontoh. Begitu juga dengan UMKM yang lainnya. Banyak sekali yang dulu sudah pernah ekspor, kemudian harus berhenti. Sama halnya dulu pernah dibuka ekspor untuk beras. Tetapi tiba-tiba pemerintah membuat peraturan baru tidak boleh. Di stop karena kita harus menyelamatkan atau mewujudkan swasembada pangan. Pada kenyataannya apa, kita tetap impor. Nah, inilah yang tadi berkaitan dengan anggaran. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Menteri? UMKM yang dibutuhkan itu support, Pak. Terus kemudian ruang untuk bisa melakukan kredit di perbankan. Karena tidak sedikit bahkan rata-rata mereka terkena masalah karena tidak bisa kredit karena dianggap tidak kredibel. Jadi mereka tidak bisa karena tidak memenuhi persyaratan untuk bisa mendapatkan kredit. Ini minta tolong Pak Menteri BUMN untuk khususnya bank-bank himbara, karena kalau tidak di tengah-tengah pemotongan anggaran, efisiensi anggaran, kalau masyarakat tidak kita push, kita bisa kolaps nih Pak. Jadi salah satunya adalah nge-push UMKM untuk bisa memberikan kontribusi di tengah-tengah kondisi yang saat ini. Ya. Dan terakhir Pak Eko, mohon maaf, tolong juga Pak Menteri Perdagangan, ini berkaitan persoalan UMKM yang ditanggulangin, yang dulu terkena lumpur lapindo, yang kemudian mereka sekarang harus berhenti. Tolong itu segera ditangani, segera diberikan support untuk mereka, karena tidak sedikit mereka yang juga terlilit oleh perbankan karena kasus lapindo. Bahkan ada salah satu pengusaha yang benar-benar sudah kolaps dan harus kehilangan. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Saderestu. Kita memahami. Baik. Ya.